Perkenalkan, nama saya Arham, instansi SMP Negeri 3 Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Salsabila. Salsabila silakan. Aprilia Salsabila. Terima kasih. Lebih baik Bapak akan mengecek kehadirannya. Ketika Bapak sebut namanya, angkat tangan, ya, biar nampak. Rosmawati. Hadir Pak. Nurain Saputri. Hadir Pak. Putri Aulia Syari. Andi Megawati. Muhammad Asraf. Hadir Pak. Samsul. Hadir Pak. Muhammad Arfiansyah. Hadir Pak. Yusman. Nur Aisyah Mustam. Ahmad Zaki. Aprilia Salsabila. Hadir Pak. Marsanda. Della Sabila Yulianti. Hadir Pak. Musriadi. Hadir Pak. Putri Aulia. Hadir Pak. Nur Atika. Hadir Pak. Hadir semuanya. Hadir Pak. Jadi capaian pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami informasi paparan tentang topik beragam dan karya sastra. Jadi di sini tujuan pembelajaran adalah menganalisis unsur intrinsik yang ada di dalam puisi yang berjudul Aku. Aku ini karya Hairil Anwar. Mungkin ada yang pernah membaca atau jadi tujuan pembelajaran adalah peserta ini mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam puisi dengan judul Aku karya Hairil Anwar. Ada yang pernah membaca puisi? Ada. Puisi apa yang pernah Anda baca? Masih tahu? Masih ingat? Tentang mereka? Masih ingat? Lupa sudah puisi. Jadi puisi itu mempunyai unsur intrinsik. Kita akan membahas nanti di pembelajaran ini. Apa itu puisi? Kita harus kenal dulu apa itu puisi. Puisi. Jadi pengertian puisi, puisi adalah karya sastra yang juga bermanfaat bagi orang, apalagi di bidang akademisi. Manfaatnya bisa untuk hiburan dan terdapat nilai-nilai kehidupan. Sebagai hiburan bisa untuk dan terdapat nilai-nilai kehidupan. Sebagai hiburan bisa dinikmati untuk melepas berat sejenak, sedangkan dari nilai kehidupan bisa dipetik dari isi tersebut untuk dijadikan sebagai referensi dari kehidupan. Jadi kesimpulan dari karya puisi itu adalah sebuah karya yang ditulis oleh penulis atau pengarang yang memiliki arti dan makna tertentu. Jadi isi puisi tersebut itu terdapat makna yang terkandung seperti keyakinan atas pilihannya, wujud kesetiaan dan keberanian berjuang meskipun banyak hambatan yang dihadapi. Jadi puisi adalah
Aku yang diambil dari karya Hairil Anwar. Jadi unsur-unsur puisi dalam pembuatan puisi terdapat unsurnya yang diperhatikan yaitu unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya puisi. Karena unsur puisi itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu meliputi tema, pengetahuan. Kalau ekstrinsik itu meliputi sosial seperti budaya, ras, agama. Itu ekstrinsik, artinya di luar daripada isi di dalam puisi. Karena ini artinya masuk, X artinya di luar. Dan itulah yang membangun dua unsur ketika kita mau menciptakan puisi. Jadi puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang disusun dalam bentuk rangkaian kata yang memiliki makna dan saling berhubungan satu sama lain. Unsur intrinsik. Nah ini unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra puisi. Jadi terdapat dua unsur. Di sini unsur batik dan unsur fisik. Unsur fisik adalah unsur yang membahas bentuk fisik atau bentuk yang tampak pada puisi. Ada unsur yang terdapat dalam unsur tersebut. Yang pertama adalah gaya bahasa. Gaya bahasa. Jadi gaya bahasa adalah cara penyair dalam menggunakan rangkaian kata untuk mengucapkan sesuatu dalam puisinya. Setiap penyair memiliki gaya bahasa masing-masing. Biasanya hal ini bisa dilihat dari majas yang sering digunakan. Seperti contohnya adalah majas metafora, majas personifikasi, majas eufemisme, atau bahkan majas ironi. Terus yang kedua adalah rima atau irama. Rima adalah kesamaan nada atau kesamaan bunyi. Jadi ini terdapat di ujung kalimat dalam puisi tersebut. Tidak hanya dijumpai di ayat setiap baris, namun bisa juga dijumpai di antara setiap kata dalam baris. Itu adalah rima, bukan rima yang dimaksudkan ya. Tipografi adalah bentuk atau wujud estetik dalam penulisan puisi. Pada umumnya puisi tulis dalam bentuk baris, dan ada juga yang menulis dalam bentuk fragmen atau zigzag dan model lainnya. Tergantung dari puisi. Lanjut yang keempat, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair untuk puisinya. Diksi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Diksi memiliki fungsi estetis, bisa digunakan sebagai unsur untuk memperindah puisi. Namun jika diksi memiliki fungsi ekspresif, itu berarti diksi tersebut digunakan untuk membantu penyair mengungkapkan makna yang ada di dalam puisinya. Lanjut yang kelima, imaji. Imaji adalah imajinasi atau pencitraan yang diciptakan oleh penyair melalui kata atau rangkaian kata dalam puisinya. Hal ini dilakukan untuk mengunggah imajinasi pembaca agar pesan ingin disampaikan penyair bisa menjadi lebih jelas. Yang terakhir adalah kata konkret. Kata konkret merupakan pilihan kata yang bisa ditangkap indera manusia, sehingga membuat segala hal pesan dapat disentuh dan dibayangkan pada umumnya. Penyair menggunakan kata-kata untuk hiasan untuk menggambarkan sesuatu. Jadi ini lanjut, ini unsur batin. Jadi unsur batin adalah unsur yang membahas struktur fisik pada puisi. Terdapat 4 unsur dalam unsur batin, yaitu tema, rasa, nada, dan alamat. Jadi tema adalah unsur utama dalam puisi karena merupakan pokok dasar untuk membuat dan menegakkan
mengembangkan puisi. Tema juga bisa membantu menyampaikan pesan yang ingin diungkapkan oleh penyair. Yang kedua adalah unsur berikutnya adalah rasa. Rasa yang merupakan sikap, ungkapan atau ekspresi penyair terhadap suatu masalah yang dituangkan ke dalam puisi. Rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial, psikologis penyair seperti pendidikan, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Yang ketiga adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan suasana makna dan rasa. Unsur ini dapat membantu penyair membacakan puisinya dengan berbagai nada. Yang keempat dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisi. Amanat ini bisa diperoleh baik secara tersurat maupun tersirat. Video dengan puisi dengan judul Puisi Aku. Kalau mengerjakan nanti tidak perlu. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kita sekarang membagi kelompok. Jadi silakan dibagi kelompoknya masing-masing berdasarkan jadi kita empat kelompok masing-masing 5 orang. Silakan. Sudah? Sudah. Jadi sekarang kita akan menemukan unsur ide yang ada dalam puisi dengan judul Aku karya Sayyid Najwa. Oke, kita akan berdiskusi. Bapak ini kembalikan video KPD. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi yang ini adalah unsur intrinsik puisi Aku. Silakan. Iya.
adalah 20 menit. 20 menit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 menyaksikan pekerjaan kelompok kami. Unsur-unsur kunci aku, saya dari Anwar. Tema saya membacakan diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3 silakan saksikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami. Unsur intrinsik visi aku, karya dari Anwar. 1. Tema. Bukti kalimatnya menceritakan kisah aku yang sedang menelusuri perjalanan alam dunia. 2. Diksi. Seperti sebuah kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati tak perlu sedih-sedih. Artinya tak ada kejadian kesehatan itu. 3. Rasa. Sebuah seseorang yang menginginkan kebebasan dari ikatan. Penyair yang ingin meniru atau menampakkan keadaannya maju dan berkaya. Baik, sekian dan terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini unsur intrinsik puisi aku kita dapat ada 7. Yang pertama itu tema. Yang kedua adalah diksi. Yang ketiga rasa. Yang keempat nada. Yang kelima suasana. Yang keenam nada. Dan yang ketujuh amanah. Jadi tema itu diceritakan tentang kisahku yang sedang menelusuri perjalanan arah hidupnya. Terus yang kedua yaitu diksinya. Diksinya jelas kalau sampai waktuku ini membuktikan
bahwa kalau aku mati tidak perlu sedang. Jadi mana majas ini dikandung di sini sedang artinya tidak perlu bersedih. Ya, ini adalah majas sedang artinya tidak perlu bersedih. Jadi rasa yang ditimbulkan di sini adalah ekspresi seorang yang menginginkan kebebasan. Yang keempat adalah nada. Jadi puisi yang nada menggambarkan sesuatu yang mengandung kewibawaan yang jelas dengan ayat puisi. Yang kelima adalah suasananya. Jadi suasana itu menggambarkan keadaan seseorang yang penuh dengan perjuangan. Jadi yang kita adalah majas. Jadi terdapat majas di perbola. Yang ketujuh amanatnya adalah apa amanatnya? Jadi kita sebagai manusia harus kuat, mempunyai tekad, tidak mudah menyerah walaupun banyak rintangan atau halangan. Sudah dikumpulkan dari KPI ini? Dikumpulkan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Baik, silakan. Kita telah